Kembali bersama Mas Anies Baswedan dalam DBS To The Point. Dalam studio atau di studio kali ini saya ditemani Kevin Egan untuk menyampaikan beberapa hal. Saya ingin tanya ke Egan, apa yang Anda mau sampaikan, Egan? Baik, terima kasih Bang Don. Dalam hasil survei yang akan saya tampilkan ini akan menampilkan bagaimana tingkat elektabilitas dari Anies Baswedan apabila berhadapan dengan petahana yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nama Anies Baswedan sendiri baru muncul ketika Anies Baswedan tidak lagi menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pertama kita akan mulai pertama dari elektabilitas dan juga simulasi. Dari tingkat elektabilitas kandidat, Basuki Cahayapurnama menempati posisi pertama dengan tingkat 40,77%. Disusul oleh Sandiaga Uno dengan 9,23%, lalu kemudian disusul oleh Anies Baswedan 8,92%. Hasil ini disurvei pada tanggal 6 hingga 9 September 2016 oleh Poltreking Indonesia, yang berarti dapat kita simpulkan ini disurvei pada saat Anies Baswedan belum resmi mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Sekarang kita lihat bagaimana tingkat popularitas dari Anies Baswedan. Ya, kita lihat dari tingkat popularitas kandidat, Ahok masih menempati posisi pertama dengan perolehan 92,56%. Anies Baswedan menyusul 71,79%, Sandiaga Uno 64,10%, lalu disusul dengan Jarod Saiful Hidayat dengan perolehan 59,23%. Bagaimana dengan tingkat kesukaan? Nah, dari 400 responden yang disurvei oleh Poltreking Indonesia pada tanggal 6 hingga 9 September 2016, 64% menyatakan suka terhadap Ahok, ada 53% menyatakan suka terhadap Anies Baswedan, lalu kemudian ada 46 menyatakan suka dengan Sandiaga Uno, begitu juga dengan Jarod Saiful Hidayat, ada 46%. Itulah tingkat elektabilitas, popularitas, dan juga kesukaan. Kita akan kemudian melihat salah satu data lagi, yaitu simulasi Poltreking. Ada begitu banyak kandidat yang kemudian dilakukan simulasi, namun demikian kita akan mencermati salah satu saja, yaitu dua pasangan calon. Pada waktu itu, ketika itu, pada tanggal 6 hingga 9 September, Poltreking Indonesia sudah melakukan perkiraan bahwa Anies Baswedan akan berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Ahok juga akan berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Meskipun dari tingkat elektabilitas Anies Baswedan pada waktu disurvei menempati posisi 8,92%, namun ketika dilakukan simulasi dengan dua pasangan calon, Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno menempati posisi kedua, berbeda tipis dengan Ahok dan Jarod, perolehan suaranya 36,38%, sedangkan Ahok dan Jarod 37,95%. Nah, saya kembalikan ke Anda, Bang Don. Terima kasih, Egan. Saya kembali ke Mas Anies. Hasil survei ini kan masih pasti akan turun naik kan. Lalu kemudian kalau lihat hasil survei ini, orang bilang, saya bicara dengan beberapa peneliti, baru akan terlihat justru ketika setelah ditetapkan, setelah jadi calon, lalu kemudian disurvei, ini akan seolah-olah semua harus kembali lagi ke titik nol. Seberapa besar optimisme Anda tentang ini? Ya, cukup optimis, sangat optimis. Dan kami melihat, tentu saya harus nomor satu katakan, ini sesuatu yang hanya Tuhan yang tahu ini proses. Betul. Seperti ini. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa kita akan hadir untuk membuat nuansa pilkada ini lebih baik. Betul. Jadi kita mau menawarkan gagasan. Dan saya percaya yang 25% itu, yang dalam simulasi, ini kan menarik. Kenapa muncul 36-37? Ketika orang dipaksa. Jika pasangannya ini, Anda pilih mana? Ya, betul. Okay? Yang 25% ini adalah orang yang belum menentukan pilihan. Betul. Mereka bukan swing voter, mereka undecided. Undecided. Nah, banyak di antara kita juga yang sering menentukan pilihan sebelum ada pilihan. Jadi belum jelas menunya apa, tapi udah milih dulu. Nah, sekarang udah ada menunya nih. Betul. Jadi jelas ini sudah di atas meja nih menunya. Di atas meja menunya. Nah, sekarang tentu akan konstelasi berubah. Tapi yang sangat menentukan, yang kelompok 25% itu, mereka adalah pemilih yang kritis. Mereka yang mengatakan, saya mau lihat dulu dah. Anies nawarin apa? Saya milih Anies, belum dengar dia ngomong apa. Betul. Kalau Pak Basuki, mereka sudah lihat apa yang begini, dikerjakan. Mas, ini saya pribadi atau beberapa teman yang saya dengar, begitu ada nama itu, ada semacam mulai seperti orang mulai terbelah.
dengan jelas untuk mengatakan tanpa Anda bicara pun orang bilang saya mau Anies. Sama seperti Ahok tidak bicara pun sudah jelas keputusannya ada di sana, atau Agus, kira-kira sama-sama seperti itu. Tapi orang betul-betul mulai basis Anda masing-masing itu sebenarnya sudah ada. Tentu kemudian untuk menentukan supaya itu kemudian meningkat, itu kan soal apa yang Anda tawarkan seperti Anda katakan barusan. Pertanyaan saya, memang Anda mau nawarin apa? Ya, yang pertama adalah semua yang sudah dikerjakan dan baik akan diteruskan dan dikembangkan. Tidak boleh kita hadir hanya sekedar mengganti dan menghentikan. Pak Basuki memimpin Jakarta selama 2 tahun. Sebelumnya dipimpin oleh Pak Jokowi. Sebelumnya dipimpin oleh Pak Fauzi Bowo. Banyak program, misalnya soal penanganan sungai misalnya. Itu dimulainya di era Pak Fauzi Bowo. Penyusunan rancangannya 2009, dilaksanakan di ujung Pak Fauzi Bowo, diteruskan oleh Pak Jokowi, lalu dilihat hasilnya sekarang. Tapi rangkaiannya panjang. Karena itu kami prinsip nomor satu adalah kita akan meneruskan yang baik. Kita akan mengembangkan yang baik. Mas, kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali. Apakah yang saya putuskan selama 3-4 hari